Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam SMK bisa, SMK hebat untuk Merah Putih semakin depan. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang hand tool ya dan penataan hand tool. Nah, langsung saja. Di sini kita tahu bersama adalah hand tool ya. Hand tool adalah alat tangan yang penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Jadi semua alat yang tenaganya menggunakan tenaga manusia itu namanya hand tool. Di sini ada kikir, ada obeng, ada kunci L, ya, ada tang, ya, ada kunci Inggris, ya, kemudian kunci shock, kunci momen dan lain-lain ya. Ini adalah semua penggunaannya menggunakan tenaga manusia. Ya, ini namanya hand tool. Hand tangan, tool alat ya. Alat tangan bisa disebut juga ya. Kemudian ada power tool ya. Power tool ini ya untuk menggerakkannya atau tenaganya berasal dari bantuan mesin. Nah, contohnya ada bor ya yang tidak asing bagi kita, bagi teknik sepeda motor. Ada bor, ada gerinda ya. Ada mesin las juga termasuk ya, dan lain-lain, ada impact dan lain-lain ya. Itu menggunakan bantuan tenaga dari mesin. Namanya power tool. Nah, emang bisa kerja kalau perkakasnya berantakan seperti ini? Nah, kalau misalkan kalian melihat perkakasnya seperti ini, kira-kira untuk menemukan satu alat yang kecil kan agak susah, ya. Ya, yang pertama waktunya, ya. Jadi kita boros waktu, nggak efisien waktu, ya. Padahal pekerjaannya kita harus dituntut dengan cepat. Ya, dengan cepat, tapi ketika peralatannya acak-acakan seperti ini, itu akan memakan waktu banyak untuk mencari satu kunci ya. Jadi ketika nanti kamu praktek atau bekerja, peralatan yang mau dipakai dan sudah dipakai disimpan rapi dalam nampan ya, jangan ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Ini nanti kalau misalkan kamu butuh kunci itu lagi, kamu akan memakan waktu lama untuk mencarinya ya. Gitu. Nah, mungkin ini ya bagi yang kelas 10 baru paham ya, baru tahu 5S ya. Ya, seri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke ya. Ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Nah, ini yang harus kamu miliki sebagai mekanik dalam melakukan pemeliharaan dalam bengkel ya, dimana bengkel itu nanti adalah tempat cari nafkah kalian, tempat untuk mencari ilmu kalian, maka kalianlah yang bertanggung jawab untuk merawat dengan cara harus ringkas ya. Semua barang, semua alat ditata dengan rapi dan mudah untuk dijangkau. Itu ringkas, rapi, ditata rapi sehingga konsumen yang melihat pun juga nyaman dilihatnya gitu ketika peralatan yang kamu tata rapi, dan ini akan menjadi nilai jual untuk bengkel kamu sendiri. Kemudian resik ya. Resik, kalau misalkan bengkelnya bersih ya, nggak ada debunya dan kinclong dan sebagainya, konsumen pasti juga akan senang dan akan betah servis di tempat kamu walaupun harus menunggu antrian dan sebagainya. Tapi kalau tempatnya bersih, dilihatnya enak, ini konsumen akan betah, akan nyaman. Kemudian rawat ya. Semua wajib merawat peralatan yang ada di bengkel ya. Dijadwal perawatannya, kompresor perawatannya seperti apa saja, dijadwal per berapa periodenya, berapa bulan sekali, terus alat-alat dan sebagainya ya. Kalau alat-alat hand tool dan lain-lain yang sering dipakai itu setelah melakukan pekerjaan menggunakan alat tersebut wajib dibersihkan ya sebelum disimpan. Jadi takutnya di alat itu ada oli, ada air, ada apa, ya itu dibersihkan, dikeringkan, setelah itu masukkan ke caddy tool atau tempat alat. Jangan sampai basah, banyak oli, kamu simpan aja di caddy tool ya, takutnya nanti berkarat ya. Sehingga kalau berkarat, jelas usia pakai alat tersebut nggak akan lama. Rajin ya, ini harus rajin ya. 4 itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada sikap rajin dari diri kamu sendiri ya. Inisiatif, oh ini bengkelnya kotor langsung bersihkan, ini bengkelnya acak-acakan langsung dirapihkan
ya. Ini penataannya kurang bagus sehingga memakan waktu lama ya, di ringkes-ringkes ya sebagainya. Ini sudah waktunya perawatan, dirawat, melakukan perawatan, perbaikan dan lain-lain. Begitu. Nah, aplikasi di lapangannya seperti ini ya. Di sini tadinya bengkelnya acak-acakan, bertumbukan banyak. Nah, sesudahnya bersih ya. Dilihatnya pun sama kita enak, apalagi sama konsumen. Nah, ini ya penumpukan barang ya, barang kamu nggak tahu nyimpannya di mana, asal taruh ini nggak boleh, tapi tanya gurunya. Maaf Bapak, ini simpannya di mana, taruhnya di mana ya? Misalkan kursi plastik, nampan oli, nampan alat, nampan lain-lainnya ya, atau apapun yang kamu lihat berserakan, kamu rapikan sendiri tanpa harus disuruh. Ya, rapikan sendiri. Nah, ini ya, rak-raknya bertumbukan ya, udah bertumbukan, kotor ya, acak-acakan. Nah ya, toolboxnya ya harus dibuat label agar tertata rapi. Oh, dongkrak di bawah, ini di atas, alat ukur di atas. Nah, ini agak rapi. Nah, ini dongkraknya acak-acakan ya, atau jack stand untuk mengangkat motor, sepeda motor ketika overhaul ya. Nah, ini harusnya jack stand, dongkrak atau kursi atau nampan disimpan pada raknya. Kalau nggak tahu, kalian silakan tanyakan pada instruktur atau guru yang mengajar praktek. Ya, jangan misalkan kamu nggak tahu tempatnya di mana, kamu menyimpan sembarangan. Ya, selanjutnya laci ya, caddy tool ya, penuh barang bekas ya. Ya, ini jangan menyimpan sembarangan di caddy tool. Caddy tool fungsinya hanya untuk menyimpan alat-alat yang ada ya, nggak boleh kamu naruh spare part bekas, baut dan sebagainya di caddy tool. Dan juga harus rapi. Sesudah, nah ini lihat gambar di samping, caddy toolnya bersih ya, dilihatnya pun enak, dan ketika kita mencari alat mudah ya, sudah mudah karena ada label. Nah, ini ruang prakteknya berantakan karena penumpukan barang yang tidak terpakai, belum dibuang ya. Jadi yang sesudah ini sudah dibersihkan, ditata kembali dengan layout yang baru ya. Itu. Sehingga nanti misalkan kamu punya bengkel, kamu pimpinannya, sehingga mekaniknya nggak bosan, nggak jenuh karena ada layout perpindahan layout yang baru. Nah, ini contoh penataan hand tool yang rapih ya. Semua dipasang rapi, sehingga misalkan kamu mau mencari apa, jangka sorong, nah itu kan gantung, tinggal ambil. Obeng, gunting ya, sikat kawat, kacamata dan lain-lain tinggal ambil aja. Ini yang ya, jadi nggak harus peralatannya nggak harus mahal ya, peralatannya nggak harus mahal, terus tempatnya nggak harus mahal, yang penting rapi seperti ini, hanya menggunakan triplek dan kayu. Misalkan bisa terlihat bagus, indah ya. Nah, ini juga ya, ini hanya menggunakan kayu ya, jadi nggak harus punya caddy tool yang mahal atau peralatan yang mahal, yang ya percuma sekarang kamu menggunakan alat-alat yang mahal, caddy tool yang mahal, tapi kamu tidak bisa melakukan perawatan, tidak bisa melakukan penataan ya. Akhirnya dampaknya alat tersebut nanti kotor ya, masa pakainya juga berkurang ya, makin cepat rusak lah intinya. Kemudian dilihatnya sama konsumen juga kurang baik begitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.